presentasikan tugas saya di mata kuliah Pemerintahan Nasional dengan dosen pengampu Bapak Alfa Berdiansyah, SIP, NIP. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Marcelia Amanda Silalahi dengan NIM B1B1222022, Prodi Ilmu Pemerintahan. Baiklah, langsung saja masuk pada materi, yaitu tentang teori yang memengaruhi sistem pemerintahan negara. Yaitu ada 6 teori. Teori yang pertama yaitu teori pemisahan kekuasaan, yang kedua teori demokrasi, yang ketiga teori berdasarkan asas hukum, yang keempat teori konstitusional, yang kelima ajaran negara kesejahteraan, yang keenam ajaran sistem pemerintahan. Baiklah, masuk pada teori yang pertama, teori pemisahan kekuasaan. Separation of power merupakan doktrin yang membagi fungsi pemerintahan menjadi 3. Yang pertama eksekutif, yang kedua legislatif, dan yang ketiga yudikatif. 3 fungsi ini dijalankan oleh 3 lembaga yang berbeda dan terpisah. Secara sederhana, pengertian dari eksekutif yaitu badan yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Lalu legislatif yaitu badan yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang. Dan yang terakhir, yudikatif yaitu badan yang memiliki kekuasaan mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Selanjutnya, sejarah lahirnya teori pemisahan kekuasaan. Teori pemisahan kekuasaan dipopulerkan secara ilmiah oleh John Locke, seorang filsuf berkebangsaan Inggris pada tahun 1632 sampai 1704 dalam bukunya The Treatise of Government yang terbit tahun 1690. John Locke membagi kekuasaan dalam negara menjadi 3. Pertama, kekuasaan membentuk undang-undang atau legislatif. Kedua, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang atau eksekutif. Dan yang ketiga, kekuasaan mengenai perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi serta segala tindakan semua orang dan badan-badan di luar negara atau federatif. Selanjutnya masuk pada latar belakang lahirnya teori pemisahan kekuasaan. Bermula dari kekhawatiran para pemikir politik pada masa itu terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh para penguasa. Mereka melihat bahwa kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu pihak dapat disalahgunakan untuk memperkaya diri, menindas rakyat, serta menimbulkan ketidakadilan. Latar belakang lahirnya teori pemisahan kekuasaan juga dipengaruhi oleh perkembangan sistem pemerintahan
pemerintahan pada masa itu. Pada saat itu, masih banyak negara yang menganut sistem pemerintahan absolutisme, di mana kekuasaan penguasa tidak terbatas dan tidak terkendali. Oleh karena itu, para pemikir politik pada masa itu mencari cara untuk mengatasi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan terciptanya pemerintahan yang lebih adil dan demokratis. Selanjutnya, tokoh dari teori pemisahan kekuasaan yang pertama ada John Locke. Ia adalah filsuf yang berasal dari Inggris yang termasuk tokoh dalam teori pemisahan kekuasaan. Ia juga terkenal menjadi tokoh utama dalam pendekatan empiris. Dan yang kedua ada Montesquieu atau Charles Louis II Baron de Montesquieu atau juga Montesquieu adalah pemikir politik Prancis yang hidup pada era pencerahan. Ia terkenal dengan teorinya mengenai pemisahan kekuasaan yang banyak disadur pada diskusi-diskusi mengenai pemerintahan dan diterapkan pada banyak konstitusi di seluruh dunia. Konsep teori pemisahan kekuasaan. Dalam teori pemisahan kekuasaan, masing-masing kekuasaan negara harus dipisah karena memusatkan lebih dari fungsi pada satu orang atau organ pemerintahan dapat membahayakan kebebasan individu. Banyak negara yang mengadopsi teori ini dengan memodifikasi yang berbeda pula, dengan menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan negaranya masing-masing. Berikutnya, teori yang kedua, teori demokrasi. Teori demokrasi adalah suatu pandangan atau pemikiran tentang sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kekuasaan rakyat atau suara mayoritas. Teori demokrasi menekankan bahwa keputusan dalam pemerintahan harus diambil melalui proses pemilihan yang demokratis dan partisipatif oleh rakyat, dan bahwa rakyat memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Latar belakang lahirnya teori demokrasi. Latar belakang lahirnya teori demokrasi ini dapat dilihat dari perkembangan sosial dan politik masa ke masa di berbagai negara. Di Yunani kuno, demokrasi muncul sebagai upaya untuk mengurangi kekuasaan oligarki yang hanya dikuasai oleh segelintir orang kaya dan memberikan hak suara dan partisipasi politik pada seluruh warga negara tanpa memandang kasta. Selanjutnya, sejarah lahirnya teori demokrasi. Demokrasi awalnya berasal dari Yunani kuno, yang dijelaskan di Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi. Yunan menjadi negara awal sebuah sistem demokrasi modern, tetapi pengertian demokrasi modern baru dimulai sejak abad ke-18. Demokrasi di era Yunani kuno cenderung tidak stabil dan mengarah pada tirani. Kemudian lahirlah demokrasi modern yang terjadi di beberapa negara. Demokrasi modern terjadi ketika Perang Saudara di Inggris.
Konstitusi Kepulauan Rode 1641 dan Perumusan Konstitusi Amerika tahun 1788. Demokrasi juga terjadi pada Revolusi Prancis tahun 1789. Demokrasi menjadi sistem suatu negara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Indonesia menganut sistem ini dan menerapkan 3 macam demokrasi, yaitu demokrasi Pancasila, terpimpin, dan parlementer. Tokoh yang termasuk ke dalam teori demokrasi yang pertama ada John Locke, dan yang kedua ada Montesquieu, dan yang ketiga ada Jean Rousseau. Dia adalah seorang filsuf besar, penulis, dan profesor pada abad pencerahan. Pemikiran filsufnya mengaruhi Revolusi Prancis, perkembangan politika modern, dan dasar pemikiran edukasi. Selanjutnya yaitu konsep teori demokrasi. Pertama, kedaulatan rakyat, lalu pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kemudian kekuasaan mayoritas, selanjutnya hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang adil, bebas, dan jujur, lalu persamaan di depan hukum. Selanjutnya, teori yang ketiga yaitu teori negara berdasarkan atas hukum. Teori negara berdasarkan atas hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang di pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata nomos yang artinya norma dan kratos yang artinya kekuasaan. Selanjutnya, sejarah lahirnya teori negara berdasarkan atas hukum. Teori negara berdasarkan atas hukum sudah ada sejak zaman Yunani kuno dan berkembang pada abad ke-17 dan ke-18 di Inggris. Pada abad ke-19 dan ke-20, konsep teori negara berdasarkan atas hukum itu terus berkembang. Konsep restart bisa ditelusuri kembali pada pemikiran para pakar hukum dan filsuf Eropa, misalnya Friedrich Julian Salt dan Immanuel Kant. Prinsip restart muncul sebagai respon atas kekuasaan absolut di raja, misalnya seperti yang terjadi pada masa kekuasaan Louis di Prancis. Latar belakang lahirnya teori negara berdasarkan atas hukum. Sejak zaman kuno, terutama Yunani kuno, di mana hukum disebut isonomia, dan zaman Romawi, hukum disebut lis civil. Pasca Perang Dunia, banyak negara yang memilih untuk memasukkan prinsip rule of law dalam konstitusi mereka dan organisasi internasional karena rakyatnya merasa adil dan merasa bahwa mereka dilindungi oleh hukum yang sama seperti orang lain. Tokoh dalam teori negara berdasarkan atas hukum yang pertama ada Immanuel Kant. Immanuel Kant adalah seorang filsuf Jerman yang salah satu intelektual utama abad pencerahan. Karya Kant yang komparatif dan sistematif dalam bidang epistemologi, metafisika, etika, dan estetika
telah menjadikannya salah satu tokoh yang berpengaruh dalam filsafat barat modern. Tokoh yang kedua yaitu Montesquieu, dan tokoh yang ketiga yaitu John Locke. Berikutnya, konsep teori negara berdasarkan atas hukum. Konsep negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Hubungan antara yang diperintah dan yang memerintah dijalankan berdasarkan suatu norma objektif, bukan pada suatu kekuasaan absolut semata-mata. Berikutnya, yang keempat, teori negara konstitusional. Ide pokok dari konstitusional adalah bahwa pemerintah sebagai penyelenggara negara perlu dibatasi kekuasaannya agar tidak sewenang-wenang dalam memerintah. Konstitusional menganggap bahwa suatu undang-undang dasar atau konstitusi adalah jaminan untuk melindungi rakyat dari perilaku semena-mena pemerintah. Sejarah lahirnya teori negara konstitusional. Teori negara konstitusional berasal dari Eropa pada abad ke-18 dan 19, terutama di negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis. Pada saat itu, monarki absolut masih menjadi bentuk pemerintahan yang umum di banyak negara Eropa, di mana raja memiliki kekuasaan absolut dan tidak terbatas. Namun, pada saat yang sama muncul gerakan intelektual dan politik yang menentang monarki absolut, mengusulkan gagasan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi. Selanjutnya, latar belakang teori negara konstitusional. Latar belakang lahirnya teori ini adalah adanya perjuangan untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan memperjuangkan hak-hak individu. Konsep negara berkonstitusional muncul sebagai reaksi terhadap bentuk pemerintahan yang otoriter dan absolut, di mana kekuasaan pemerintah tidak dibatasi oleh hukum. Selanjutnya yaitu tokoh dari teori negara konstitusional. Yang pertama John Locke, yang kedua Montesquieu, dan yang ketiga John Marshall. John Marshall adalah Ketua Keadilan Amerika Serikat keempat. Sebelumnya, Marshall menjadi pemimpin Partai Federal di Virginia dan menjabat menjadi Dewan Perwakilan Amerika Serikat. Lalu ia juga adalah sekretaris negara di bawah Presiden John Adams dari 1800 sampai 1801. Berikutnya, konsep teori negara konstitusional. Konsep konstitusional sendiri sebenarnya telah ada dan berkembang jauh sebelum Undang-Undang Dasar pertama dirumuskan. Di pokok dari konstitusional adalah bahwa pemerintah sebagai penyelenggara negara perlu dibatasi kekuasaannya agar
Selanjutnya yang kelima adalah ajaran negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan adalah negara dengan konsep pemerintahan yang mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warganya. Selanjutnya, sejarah lahirnya ajaran negara kesejahteraan. Ajaran negara kesejahteraan muncul pada abad ke-20 sebagai respon terhadap krisis ekonomi dan sosial yang terjadi pasca Perang Dunia Kedua. William Burgett, seorang ekonomi Inggris, yang menulis sebuah laporan pada tahun 1942 yang mengusulkan program kesejahteraan sosial. Program ini kemudian diadopsi oleh pemerintah Inggris dan menjadi cikal bakal dari sistem negara kesejahteraan. Ajaran negara kesejahteraan kemudian berkembang pesat di Eropa dan Amerika Utara pada tahun 1510-an dan 1610-an. Program kesejahteraan sosial diimplementasikan dalam bentuk bantuan sosial dan program-program lain yang disediakan oleh pemerintahan federal. Selanjutnya, latar belakang ajaran negara kesejahteraan. Ajaran ini muncul sebagai hasil dari perubahan sosial ekonomi yang terjadi pada abad ke-19 dan ke-20, terutama pasca Perang Dunia Kedua. Pada masa itu, terjadi ketidakadilan sosial yang cukup besar, terutama terkait kesenjangan ekonomi antara kaum borjuis dan kaum pekerja. Hal ini memicu munculnya gerakan sosialis dan gerakan buruh yang menuntut adanya perlindungan sosial dan hak-hak buruh, karena adanya kebutuhan untuk membangun kembali negara-negara yang hancur akibat perang. Selanjutnya yaitu tokoh ajaran negara kesejahteraan. Yang pertama itu ada William Henry Harrison. Ia adalah Presiden Amerika Serikat pertama yang meninggal dunia pada saat menduduki jabatannya. Yang kedua ada John Maynard Keynes. Ia adalah ekonomi Inggris yang gagasannya mengubah teori dan praktik ekonomi makro serta kebijakan ekonomi dunia. Ia melanjutkan dan memperbaiki teori sebelumnya yang menjelaskan penyebab terjadinya siklus bisnis. Ia diakui sebagai salah satu ekonomi paling berpengaruh pada abad ke-20 dan pendiri ekonomi makro modern. Pemikiran-pemikirannya menjadi dasar mazhab ekonomi Keynesian dan semua turunannya. Selanjutnya, konsep teori ajaran negara kesejahteraan. Konsep pemerintahan yang mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Konsep ini didasarkan pada prinsip kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang setara, dan tanggung jawab masyarakat kepada orang-orang yang tidak mampu
memenuhi persyaratan minimal untuk menjalani kehidupan yang layak. Berikutnya yang keenam, ajaran sistem pemerintahan. Pengertian sistem pemerintahan adalah sistem yang terdiri dari berbagai macam komponen, di mana tiap-tiap komponen menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan menjadi satu tatanan yang utuh. Selanjutnya, sejarah lahirnya ajaran sistem pemerintahan. Abad ke-5 sebelum Masehi di Yunani kuno diperkenalkan sistem pemerintahan demokrasi di kota Athena. Sistem ini memberikan hak suara kepada warga negara dan mereka memilih wakil mereka untuk mengambil keputusan politik. Abad ke-1 sebelum Masehi di Roma kuno diperkenalkan sistem pemerintahan republik di mana rakyat memilih wakil mereka untuk membentuk pemerintahan. Abad ke-7 di Arab diperkenalkan sistem pemerintahan berdasarkan ajaran Islam yang dikenal sebagai khalifah. Sistem ini memberikan kekuasaan pada pemimpin muslim yang dipilih oleh rakyat untuk memimpin dan menyelesaikan masalah politik. Abad ke-18 di Amerika Serikat diperkenalkan sistem pemerintahan demokrasi representatif yang dijelaskan dalam Konstitusi Amerika Serikat. Latar belakang ajaran sistem pemerintahan. Pertama, pertumbuhan dan kompleksitas masyarakat. Yang kedua, konflik dan ketidakadilan. Yang ketiga, kebutuhan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Yang keempat, kebutuhan akan pengaturan kekuasaan. Dan yang kelima, pengaruh agama dan kepercayaan. Selanjutnya, tokoh ajaran sistem pemerintahan. Yang pertama ada Plato. Plato adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani, secara spesifik di Athena. Yang kedua, Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani yang menjadi guru dari Alexander Agung. Yang ketiga ada Karl Marx. Karl Marx adalah seorang filsuf, ekonom, sejarawan, pembuat teori politik, sosiolog, jurnalis, dan sosialis revolusioner asal Jerman. Dan yang terakhir ada Max Weber. Ia adalah seorang ahli politik, ekonom, geografi, dan sosiolog dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri awal dari ilmu sosiologi dan administrasi negara. Selanjutnya yaitu konsep ajaran sistem pemerintahan. Konsepnya yaitu sistem hukum ketatanegaraan yang memiliki bentuk monarki atau republik, yaitu terkait hubungan antara pemerintah dan badan oleh perwakilan rakyat. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.